Bab 1511-1515. Bab 1511, merebut esensi api iblis. Swoosh! Pilar cahaya hitam besar ditembak jatuh dari tengah formasi besar. Kecepatannya menakutkan, dan dengan sekejap, ia melintasi ruang angkasa itu sendiri. Bahkan wilayah laut magma di bawah telah terbelah dengan paksa, menciptakan lubang magma setinggi beberapa ribu kaki. Ah! Tubuh api teratai iblis pemurni dan pilar cahaya hitam terjebak dalam jalan buntu. Api surgawi merasakan kekuatan dekomposisi yang sangat misterius meletus dari pilar cahaya. Nyala api di permukaan tubuhnya menjadi sedikit redup saat menghadapi kekuatan ini. Tangisan menyedihkan yang berisi kemarahan besar bergema di langit. Bang bang bang. Dihadapkan dengan energi aneh di dalam pilar cahaya hitam, bahkan jantung api teratai iblis pemurni merasakan sedikit bahaya. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi tubuh api yang berukuran 10.000 kaki. Suhu di sekitarnya naik. Magma di bawah menggelegak karena banyak pilar magma terus meletus. Suara gemuruh yang dipancarkan sepertinya menandakan akhir dunia. Pilar cahaya hitam membentuk riak melingkar saat api teratai iblis pemurni ini melakukan perlawanan. Bahkan menjadi sedikit terdistorsi. Semuanya, tuangkan kekuatanmu ke dalam formasi. Kalau tidak, kita semua akan mati jika berhasil membuka segelnya. Kepala Aula meraung keras. Ekspresinya berubah setelah melihat distorsi ini. Segel tangan kepala Aula jiwa berubah setelah raungan ini terdengar. Dia menggerakkan douki yang luas dan perkasa di dalam tubuhnya untuk dituangkan ke dalam formasi. Individu yang tersisa ragu-ragu saat merasakan doukinya. Mereka mengatupkan gigi mereka dan dengan cepat menuangkan semua douki ke dalam tubuh mereka ke dalam formasi besar. Formasi dengan cepat melebar setelah menerima bantuan dari begitu banyak douki. Pilar cahaya hitam gelap menjadi lebih murni. Energi aneh di dalamnya juga menjadi lebih menakutkan. Mencoba menyegelku. Kamu pikir kamu siapa? Raungan marah bergema dari nyala api yang sangat besar itu saat merasakan kekuatan yang tumbuh di sekitarnya. Api di dalam pilar cahaya tiba-tiba meledak tanpa peringatan apapun. Gelombang demi gelombang kekuatan pemusnahan dengan kejam menabrak pilar cahaya hitam gelap. Guru, pembalasan gila dari api teratai iblis pemurni menyebabkan kepala kelompok Aula jiwa menjadi pucat. Seteguk darah segar keluar dari tubuh mereka. Ekspresi mereka menjadi sedikit lelah pada saat ini. Pertempuran dengan api teratai iblis pemurni ini terlalu panas dan intens. Bahkan mereka tidak dapat melanjutkan. Semuanya, bertarunglah dengan itu. Kepala Aula jiwa menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Ekspresi ganas melonjak ke wajahnya yang semula biasa saja. Dia menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah esensi keluar dan memasuki pilar cahaya. Guru. Ekspresi yang lain berubah setelah melihat bahwa kepala Aula jiwa bersedia kehilangan darah esensinya. Akhirnya, mereka dengan keras mengatupkan gigi mereka dan juga meludahkan seteguk darah esensi ke pilar cahaya. Cici. Cahaya tiba-tiba melonjak dari pilar cahaya setelah 7 individu memulai serangan habis-habisan. Semua orang menyaksikan tubuh besar api teratai iblis pemurnian mulai menyusut dengan cepat. Meskipun api surgawi terus memancarkan gelombang raungan marah, ia tidak dapat menghentikan tubuhnya yang menyusut. Formasi iblis penyegel Tianluo, segel. Kepala Aula jiwa bersukacita saat melihat tubuh api menyusut. Segel tangannya buru-buru berubah sebelum dia akhirnya mengeluarkan teriakan keras. Pilar cahaya hitam yang membentang antara langit dan bumi mulai menyusut setelah tangisan terdengar. Dalam sekejap, itu berubah menjadi pilar melingkar setinggi 10 kaki. Api putih krem perlahan naik di dalam pilar melingkar saat suhu yang menakutkan menyebar dengan tenang. Sukses. Hati semua orang merasakan kegembiraan saat melihat nyala api putih krem ini. Setelah mengalami pertempuran sengit antara 7 doseng bintang 4, mereka akhirnya menyegel api teratai iblis pemurni. Mata Xiao Yan terfokus pada pilar cahaya hitam. Dia dengan cepat memfokuskan kembali mereka beberapa saat kemudian dan matanya menyapu kepala Aula jiwa. Pada saat ini, semua orang dalam kelompoknya terluka. Aura mereka lamban. Pertempuran besar dengan api teratai iblis pemurnian sebelumnya telah membuat mereka kelelahan. Keheningan sementara muncul di langit setelah api teratai iblis pemurnian disegel. Haha, kerja sama ini benar-benar menyenangkan. Api teratai iblis pemurni akhirnya telah disegel dan bencana yang bisa menimpa dataran tengah telah dihindari, terima kasih banyak. Kepala Aula jiwa sedikit pulih sebelum memimpin untuk tertawa terbahak-bahak. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Xian.
Hati ketat orang lain menjadi rileks setelah melihatnya berterima kasih kepada semua orang. Namun, semua orang baru saja santai ketika senyum aneh melintas di wajah kepala aula jiwa. Tangannya tiba-tiba meraih pilar cahaya hitam dan pilar itu terbang ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Haha, terima kasih semuanya untuk hari ini. Klan Hunku akan mengingat kebaikan semua orang. Bajingan, dia memang bukan orang baik. Tindakannya menyebabkan semua orang merasa terkejut, tetapi mereka dengan cepat pulih sebelum kutukan marah bergema di udara. Huff, bagaimana bisa semudah ini merebut api iblis? Tangisan sedingin es tiba-tiba terdengar ketika pilar cahaya hitam berada puluhan kaki dari kepala aula jiwa. Ruang di sekitar pilar cahaya menjadi terdistorsi saat arah yang dituju berubah. Setelah itu, ia terbang ke kiri kepala aula jiwa. Kepala aula jiwa menjadi marah setelah melihat api iblis, yang hampir mencapai tangannya, terbang menjauh. Matanya gelap dan dingin saat dia memelototi Ziyan, yang telah campur tangan. Ziyan berpengalaman dalam kekuatan spasial. Meskipun dia tidak dalam kondisi terbaiknya, dia masih bisa mendistorsi ruang dan mengubah arah pilar cahaya. Kepala aula jiwa mungkin sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak menyerang Ziyan saat ini. Sebagai gantinya, dia buru-buru menoleh dan berteriak kepada Hun Feng dan wakil kepala aula, mengapa kalian berdua tidak menyambar api iblis? Menyerang. Perubahan itu terjadi tiba-tiba, tapi itu tidak melebihi harapan Xiao Yan. Dia telah menyadari bahwa konflik akan segera meletus setelah aliansi sementara. Penyatuan yang terburu-buru ini adalah kolaborasi terlemah yang mungkin terjadi. Tangan persahabatan dari bekerja sama sebelumnya tidak menimbulkan hambatan sedikit pun dalam menghadapi godaan api teratai iblis pemurni. Oleh karena itu, teriakan yang dalam dibuat saat kepala aula jiwa berteriak. Sayap tulang hijau dan merah Xiao Yan dengan cepat muncul. Sayap ini mengepak dan Xiao Yan muncul di depan pilar cahaya hitam. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Kamu mencari kematian. Tangan Xiao Yan baru saja terulur ketika suara gelap dan dingin terdengar di atas kepalanya. Suara ini milik wakil kepala aula, yang telah mengamati situasi. Hati Xiao Yan bergetar saat merasakan angin mengalir di atas kepalanya. Tangannya berubah dari cakar menjadi telapak tangan saat dia membantingnya ke pilar cahaya, mengirimkannya ke arah kelompok Sun Er. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke langit. Jari musim semi kuning. Jari energi yang sangat besar dengan cepat terbentuk sebelum bertabrakan langsung dengan wakil kepala aula. Badai energi menyebar saat keduanya terhuyung mundur. Itu adalah esensi api iblis. Cepat merebutnya. Hampir semua orang bereaksi terhadap situasi saat ini. Banyak mata panas berapi-api mendarat di pilar cahaya hitam yang menari di langit. Esensi api iblis telah disegel di dalamnya. Kekuatan siapapun yang berhasil mendapatkannya pasti akan melonjak. Swoosh! Banyak pasang mata menatap pilar cahaya hitam dengan panas yang berapi-api. Dalam sekejap, suara angin yang deras muncul di seluruh langit. Hampir semua ahli yang masih hidup melepaskan keterampilan kelincahan mereka saat mereka meraih pilar cahaya hitam. Haha, aku telah mendapatkan esensi api iblis. Ban Seng tua berjubah kuning berhasil meraih pilar cahaya hitam dengan tangannya di tengah-tengah ini, tetapi tawanya yang keras hampir tidak terdengar sebelum 10 angin telapak yang tajam menghantam tubuhnya dengan kejam. Setengah dari tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah saat pekikan tajam yang menyedihkan menggantikan tawa di langit. Xiao Yan merajut alisnya saat melihat adegan kacau ini. Dia melambaikan tangannya dan 2 botol giok dengan cepat terbang keluar. Mereka mendarat di tangan Ziyan dan Gu Nanhai. Cepat, pulihkan luka dalammu. Xiao Yan berteriak pada mereka berdua. Saat ini, para ahli yang kekuatannya telah melewati bintang keempat dari kelas Do Seng sedikit lemah. Oleh karena itu, mereka tidak melakukan intervensi bahkan sampai sekarang. Siapapun yang pertama bertindak pasti akan lebih mungkin untuk merebut esensi api iblis. Ziyan dan Gu Nanhai tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah menerima pil obat. Mereka segera memakannya dan memulihkan Douqi mereka. Tentu saja, mereka masih perlu mewaspadai lingkungan mereka untuk menghindari serangan pendahuluan oleh orang lain. Xiao Yan menoleh untuk melihat wilayah yang kacau. Sebuah cahaya melintas di matanya saat sayap tulang hijau merah di punggungnya mengepak. Kecepatannya menjadi beberapa kali lebih cepat dari Do Seng biasa ini. Dalam beberapa kilatan, dia menyerbu ke kerumunan, tetapi wakil kepala aula jiwa dengan cepat bergegas seperti hantu sebelum Xiao Yan bisa bertindak lagi. Jelas,
Wakil kepala membidiknya. Hentikan dia. Xiao Yan menjerit dingin setelah merasakan wakil kepala campur tangan sekali lagi. Sebuah pikiran melintas di dalam hatinya dan budak api, yang telah dia taklukkan untuk sementara, maju ke depan tanpa mempedulikan nyawanya. Sun Er, Gu Qingyang, Yao Lao, dan yang lainnya juga menyerang bersama-sama dari sekitar budak api. Dalam sekejap, mereka terjerat dengan wakil kepala Aula Doseng bintang 3 yang maju. Swoosh! Xiao Yan mengepakkan kedua sayapnya sementara wakil kepala Aula dihentikan. Dia muncul di samping pilar cahaya dan meraihnya, tetapi dia menemukan bahwa pilar cahaya itu tidak bergerak ketika dia mencoba menariknya. Matanya menjadi dingin saat dia menyandarkan kepalanya ke samping. Ada seorang pemuda berjubah hitam menatapnya dengan mata gelap acuh tak acuh dari sisi lain pilar cahaya. Hun Feng. Wajah Xiao Yan perlahan menjadi dingin saat melihat orang ini. Tidak pernah ada seseorang yang mampu merebut sesuatu dari tanganku. Hun Feng menatap Xiao Yan dan berbicara dengan senyum lebar. Xiao Yan meringkuk mulutnya setelah mendengar ini. Dia melemparkan telapak tangannya ke atas dalam proses. Akan ada seseorang mulai sekarang. Bab 1512, Bentrokan yang mengguncang. Sebuah nyala api yang kuat menyebar di telapak tangan Xiao Yan saat terlempar ke depan. Itu begitu saja membanting ke arah wajah Hun Feng. Hanya denganmu. Senyum sedingin es muncul di wajah Hun Feng. Dia melihat api surgawi yang kuat di telapak tangan Xiao Yan dan sudut mulutnya melebar. Saya telah mendengar bahwa Anda telah menggabungkan beberapa api surgawi. Meskipun ini mungkin kuat di mata orang lain, itu tidak layak disebutkan di depanku. Hun Feng meletakkan kedua telapak tangannya saat dia dengan dingin tertawa. Telapak tangan kanannya tiba-tiba diayunkan ke depan. Dia tidak menghindar. Sebaliknya, telapak tangan kanannya membuat kontak yang kuat dengan telapak tangan Xiao Yan. Bang! Riak energi yang kuat tersapu saat kedua telapak tangan melakukan kontak. Itu dengan paksa mendorong kembali dua banseng yang berdekatan karena ruang itu sendiri menjadi jauh lebih terdistorsi. Api surgawi yang digabungkan ini adalah apa yang sangat kamu banggakan. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda betapa lemahnya itu sebenarnya. Hun Feng tertawa sinis dan dingin. Cahaya ungu hitam yang sangat misterius tiba-tiba melintas di mata hitam murni itu. Kekuatan melahap yang tidak biasa meletus dari telapak tangannya, dan Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa api surgawi di telapak tangannya diserap ke dalam tubuh Hun Feng sedikit demi sedikit. Apalagi api surgawi ini telah kehilangan kontak dengan inderanya setelah memasuki tubuh Hun Feng. Orang ini memang sedikit aneh. Melahap ini menyebabkan hati Xiao Yan merasa sedikit terkejut. Tangannya segera bergetar saat dia dengan tegas menarik telapak tangannya. Kaki kanannya menendang pilar cahaya hitam dengan kecepatan seperti kilat dan mengirimnya terbang ke langit. Pada saat yang sama, ekspresinya menjadi tegas. Dou Qi di tubuhnya dengan gila melonjak seperti gelombang laut. Banyak keterampilan Dou yang sangat kuat dikirim begitu saja ke arah Hun Feng. Meskipun Hun Feng hanya Doseng bintang 2 yang maju, orang ini bahkan lebih berbahaya daripada wakil kepala Aula jiwa di mata Xiao Yan. Tsunami pemecah api. Keterampilan segel dewa. Penggabungan 4 segel. Bang bang. Membelah angin Tiger mengaum palem. Kekuatan runtuh hitam. Hun Feng tidak merasakan ketakutan sedikitpun saat serangan tajam ini meletus dari Xiao Yan saat ini. Tidak hanya dia tidak mundur, dia malah melepaskan Dou Qi di dalam tubuhnya hingga batasnya. Banyak keterampilan Dou kelas tinggi yang sangat kuat dilepaskan. Mereka menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap, energi meletus di langit, dan keterampilan Dou yang mengguncang bumi menyebabkan banyak orang diam-diam terkejut. Lautan api ungu coklat muncul di langit. Semua ahli yang tersisa mulai melarikan diri saat lautan api ini menyebar. Hanya Xiao Yan dan Hun Feng yang terus terjerat dalam lautan api ini. Xiao Yan menjadi lebih ganas melalui pertempuran dengan bantuan kekuatan api, tapi Hun Feng tidak dirugikan. Lautan api yang menakutkan itu tidak menghalanginya. Xiao Yan itu memang memiliki beberapa kemampuan. Dia mampu melawan Hun Feng dengan setara, kepala Aula jiwa memandang keduanya, yang telah terlibat dalam pertempuran yang sangat intens. Dia sedikit mengerutkan kening. Meskipun Hun Feng hanyalah Doseng bintang 2 yang maju, kekuatan bertarungnya mirip dengan Doseng bintang 3. Selain itu, keterampilan Dou yang dia latih adalah semua keterampilan Dou teratas dari klan Hun, secara signifikan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Dia tidak menyangka Xiao Yan bisa melawan Hun Feng dengan mengandalkan kekuatan Doseng bintang 2 awalnya.
Beri saya sedikit waktu lagi dan saya akan bisa bertarung lagi. Pada saat itu, tidak perlu. Mata kepala Aula Jiwa dengan cepat berkedip. Akhirnya, dia melihat ke langit di atas lautan api. Pilar cahaya hitam mengambang di tempat itu, memancarkan kilau samar. Tampaknya memiliki kekuatan iblis yang menyebabkan seseorang merasakan dorongan gila. Kali ini, klan Hunku pasti akan mendapatkan api teratai iblis pemurnian. Kepala Aula Jiwa mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan raungan rendah di dalam hatinya. Jari musim semi kuning. Palem musim semi kuning. Xiaoyan yang tampak kuburan melintas di langit dan muncul di atas Hun Feng. Jari dan telapak tangan dilepaskan secara bersamaan saat jari energi besar dan telapak tangan menembus udara. Mereka dengan kejam bergegas menuju Hun Feng di bawah. Tindakan sia-sia. Namun, Hun Feng dengan dingin tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat melihat serangan ganas Xiaoyan. Dia menekankan jarinya ke ruang kosong saat dua sinar cahaya ungu hitam seukuran ibu jari tiba-tiba meletus dari jarinya. Sinar cahaya ini bertabrakan dengan Yellow Spring Finger dan Yellow Spring Palm. Tidak ada ledakan energi yang terdengar saat kontak. Dua sinar cahaya lemah hanya mengikis Yellow Spring Finger dan Yellow Spring Palm dalam sekejap. Apakah itu telah dimakan? Mata Xiaoyan menjadi dingin setelah merasakan kekuatan melahap ini. Setelah pertukaran pukulan ini, dia mulai mendapatkan pemahaman tentang Hun Feng. Tampaknya ada sesuatu di dalam tubuh orang ini yang memiliki efek misterius melahap banyak hal. Bahkan beberapa api surgawi di dalam tubuhnya akan tertelan jika dia tidak hati-hati. Jika Anda hanya memiliki teknik ini, pertempuran ini bisa berakhir sekarang. Hun Feng perlahan mengangkat kepalanya. Mata hitam murni itu telah mendapatkan cahaya ungu hitam di dalamnya. Sebuah simbol perlahan muncul di alisnya. Aura Hun Feng melonjak saat tato klan muncul. Dalam sekejap mata, auranya tiba-tiba menembus bintang ketiga dari kelas Douseng. Sebuah pikiran melintas di hati Xiaoyan setelah melihat Hun Feng memanggil tato klannya. Kekuatan spiritual Xiaoyan yang luas dan perkasa yang tersisa di alisnya dengan tenang melonjak. Tubuh seperti kehidupan perlahan muncul di sampingnya. Avatar spiritual. Mata Hun Feng mengeras setelah melihat bentuk avatar spiritual ini di samping Xiaoyan. Kekuatan avatar spiritual ini tidak lebih lemah dari Xiaoyan sendiri. Selain itu, kekuatan spiritual yang dimiliki Xiaoyan adalah satu-satunya aspek di mana dia merasa rendah diri. Sepertinya tidak ada orang lain selain kepala aula jiwa di puncaknya yang bisa dibandingkan dengan kekuatan spiritual negara surgawi sempurna milik Xiaoyan. Bahkan jenius inti dari klan Hun tidak terkecuali. Teknik mengusir api 5 cincin. Xiaoyan bergegas tinggi ke udara setelah avatar spiritual muncul. Cluster of Heavenly Flames melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, mereka berubah menjadi roh api yang sangat besar dan dengan cepat membentuk formasi pengusir api 5 cincin. Avatar spiritual Xiaoyan membentuk banyak segel tangan dengan kecepatan seperti kilat dengan ekspresi serius sementara tubuh sebenarnya Xiaoyan melepaskan serangan yang kuat. Tubuh spiritual Xiaoyan tiba-tiba membengkak beberapa ribu kaki saat ilusi spiritual setinggi 10.000 kaki muncul di tubuhnya. Musim semi kuning kemarahan ilahi. Selain itu, ini adalah kemarahan ilahi musim semi kuning yang dilepaskan oleh avatar spiritual Xiaoyan. Kekuatannya bahkan lebih kuat daripada saat dilepaskan oleh tubuh Xiaoyan. Lautan api menyebar ke seluruh langit. Piring api 5 warna yang sangat besar perlahan-lahan berputar saat energi liar dan keras berkumpul di dalamnya. Sebuah kehikmatan melonjak ke wajah Hun Feng ketika dihadapkan dengan serangan Xiaoyan. Douki ungu hitam mulai melonjak ke permukaan tubuhnya. Douki bangkit dan bibit api sepertinya tiba-tiba melintas. Para ahli di sekitarnya buru-buru mundur setelah merasakan atmosfer pertempuran dunia ini. Mereka takut terlibat dalam penyerangan itu. Piring pengusir api 5 cincin. Ekspresi Xiaoyan sedingin es saat dia berdiri di langit. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Hun Feng di bawah. Sebuah piring api besar beberapa ribu kaki yang berada di atas kepalanya tiba-tiba bersiul. Ruang itu sendiri retak 1 inci pada suatu waktu saat ia melakukan perjalanan. Bahkan wilayah Laut Magma yang berada puluhan ribu kaki di bawah secara paksa terbelah hingga terbentuk selokan selebar 10.000 kaki. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Sosok ilusi di samping avatar spiritual tiba-tiba membuka mulutnya saat pelat api bersiul. Serangan spiritual yang mengguncang bumi tiba-tiba bergegas ke depan. Mu, cermin menelan surga. Ekspresi muram di wajah Hun Feng menjadi lebih padat ketika dia merasakan serangan yang menakutkan ini.
Seteguk cahaya ungu hitam diludahkan dari mulutnya. Itu segera berubah menjadi tirai cahaya seperti cermin ungu hitam, yang menyebar di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Segala sesuatu yang menyentuh tirai cahaya ungu hitam ini, terlepas dari apakah itu api surgawi atau energi, benar-benar habis dalam sekejap. Serangan yang mengguncang bumi dari kedua belah pihak tiba-tiba bertabrakan di depan banyak mata yang terpana. Tidak ada percikan energi yang cemerlang atau ledakan yang mengguncang bumi yang muncul. Hanya erosi sesaat yang kejam yang ada. Nyala api pada pelat api 5 warna menjadi redup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang saat bersentuhan dengan tirai cahaya ungu hitam, tetapi fluktuasi energi yang sangat intens terbentuk pada tirai cahaya ungu hitam. Fluktuasi dengan cepat menyebar dan akhirnya menutupi seluruh tirai cahaya. Serangan spiritual sonik itu dengan cepat tiba di belakang pelat api. Itu dengan kejam menabrak tirai tipis dalam gelombang. Huff! Tubuh Hun Feng bergetar setelah menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Sebuah erangan teredam dipancarkan dari tenggorokannya. Dia tidak menyangka serangan Xiao Yan menjadi sekuat ini. Saat serangan energi liar dan keras ini turun, kekuatan melahap cermin pemakan langit tidak dapat sepenuhnya dilepaskan. Hancurkan aku! Xiao Yan melirik riak terus-menerus yang terbentuk di Sky Devouring Mirror dari langit. Tubuhnya bergerak, dan dia bergabung dengan avatar spiritualnya. Sosok ilusi besar, yang hampir menghilang, sekali lagi melebarkan mulutnya dan memancarkan gelombang sonik spiritual yang menggetarkan jiwa. Mu! Serangan spiritual tiba dalam sekejap mata. Ekspresi Hun Feng menjadi jauh lebih buruk saat ini. Jari-jari kakinya menekan ruang kosong sementara tubuhnya bergegas kembali. Pada saat yang sama, cermin pemakan langit hancur. Haha, terima kasih telah mengizinkan saya untuk menang. Xiao Yan menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak setelah memaksa Hun Feng kembali. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi muncul di depan pilar cahaya hitam. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih pilar cahaya di dalamnya. Pemurnian api teratai iblis, kamu milikku. Bab 1513, Intervensi Xiao Chen. Xiao Yan mengulurkan tangannya di depan banyak pasang mata saat dia berdiri di langit. Selanjutnya, dia dengan kuat meraih pilar cahaya hitam dengan tangannya. Saat tangannya menyentuh pilar cahaya, dia bisa merasakan sedikit detak jantung yang dipancarkan dari dalam. Detak jantung ini tampak seolah-olah ada makhluk hidup di dalam pilar cahaya. Api teratai iblis pemurni ini benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Ini benar-benar tidak berbeda dari manusia biasa. Petik 2. Kejutan melintas di hati Xiao Yan saat dia merasakan detak jantung yang dipancarkan dari api teratai iblis pemurni yang disegel di pilar cahaya. Dia akan dengan cepat berbalik dan mundur ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai berfluktuasi. Sesosok muncul dari ruang ini. Tangannya yang besar terulur dan semua jalan mundur Xiao Yan disegel. Api teratai iblis pemurni bukanlah sesuatu yang bisa kamu ambil. Hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar tangisan keras ini muncul di samping telinganya. Kepala aula jiwa. Orang ini telah pulih dengan sangat cepat. Petik 2. Xiao Yan dengan cepat mengangkat kepalanya sambil merasa terkejut. Dia bisa melihat kepala Hall of Souls menerkam seperti elang besar. Douki hitam pekat diam-diam berkumpul di tangannya sebelum dengan kejam meraih kepala Xiao Yan. Dari kelihatannya, dia berniat memberikan serangan fatal. Kecepatan kepala Hall of Souls secepat kilat. Menambah keheningan ruang di sekitarnya, Xiao Yan tidak dapat menghindar saat ini. Tidak ada api iblis, tetapi ada teratai api. Aku akan memberikannya padamu. Xiao Yan tidak panik pada saat kritis ini. Bertahun-tahun pelatihan telah memungkinkan dia untuk mengalami segala macam situasi. Mustahil baginya untuk kehilangan dirinya karena panik karena kepala aula jiwa. Tubuhnya ditarik ke belakang sementara fluktuasi energi seperti pemusnahan tiba-tiba muncul dari lengan bajunya. Lengan Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi debu karena fluktuasi ini. Teratai api 5 warna muncul di telapak tangan Xiao Yan. Teratai api 5 warna adalah teratai api pemusnahan yang terdiri dari 5 api surgawi asli. Xiao Yan tidak meremehkan lawan sekuat kepala aula jiwa. Dia telah menggunakan serangan terkuatnya sebagai serangan pertamanya. Beruntung kekuatan Xiao Yan melonjak. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menggabungkan 5 jenis api surgawi dengan sempurna dalam waktu sesingkat itu. Setelah teratai api terbentuk, ekspresi Xiao Yan tetap acuh tak acuh saat dia menatap sosok manusia yang tumbuh pesat di depan matanya. Pada saat ini, hatinya menjadi sangat tenang. Sosok cepat kilat dari kepala Hall of Souls secara bertahap menjadi jelas di matanya.
Aku akan memberikannya padamu. Kepala aula jiwa begitu cepat sehingga menakutkan. Dalam sekejap, dia telah muncul di depan Xiaoyan. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan menegang seperti busur yang ditarik. Itu meletus dalam sekejap dan teratai api pemusnahan di tangannya terlempar ke depan kepala aula. Meledak. Kekejaman melintas di mata Xiaoyan saat dia membuang teratai api. Dia tidak menarik kembali. Sebagai gantinya, dia meledakkan teratai api pemusnahan. Kecepatan kepala Hall of Souls terlalu cepat. Selama kepala aula jiwa diberi waktu untuk mengatur napas, dia mungkin bisa melarikan diri dari area di mana lotus api adalah yang terkuat. Gila, tindakan Xiaoyan mempertaruhkan semuanya menyebabkan kepala aula jiwa mengutuk dengan marah. Tubuhnya akhirnya menunjukkan beberapa tanda kelesuan karena tiba-tiba melesat kembali. Namun, lotus api meledak saat dia melakukannya. Bang! Suara mengejutkan yang keras menyebabkan telinga seseorang menjadi tuli sesaat saat bergema di langit yang jauh. Langit tampaknya telah tenggelam ke dalam keheningan misterius setelah suara yang sangat kuat itu dipancarkan. Badai api setinggi 10.000 kaki menyapu langit. Satu sisi badai terhubung ke lautan magma di bawah sementara yang lain meluas ke langit itu sendiri. Sepertinya ruang itu sendiri telah mengeluarkan suara retak karena tidak mampu menahan kekuatan badai yang berputar. Banyak mata tercengang menyaksikan badai ini. Mereka sekecil semut di bawah badai api yang besar dan sombong ini. Orang ini, ekspresi Hun Feng sedikit muram saat dia menatap badai api ini. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak dapat menerima serangan yang begitu mengerikan. Apakah akan terjadi sesuatu pada kepala aula? Wakil kepala aula dari aula jiwa melintas dan bertanya dengan suara yang dalam. Kekuatan dari penggabungan api surgawi mungkin cukup kuat, tapi kekuatan sebenarnya Xiao Yan terlalu lemah. Tidak akan mudah untuk membunuh kepala aula. Hun Feng menjawab dengan samar. Persiapkan dirimu. Kami akan segera bertindak dan merebut api teratai iblis pemurni begitu kami memiliki kesempatan untuk melakukannya. Wakil kepala Hall of Souls mengangguk. Matanya mengamati langit dengan hati-hati. Badai api besar, mengamuk selama 10 menit sebelum berangsur-angsur menyebar. Lubang besar yang tampaknya tak berdasar setinggi 100.000 kaki muncul di lautan magma di bawah setelah badai menyebar. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti mulut besar iblis yang tak terduga. Ruang yang agak jauh menjadi terdistorsi setelah badai api menghilang. Dua sosok muncul. Salah satunya adalah Xiaoyan yang agak pucat sementara yang lain adalah Xian. Kamu benar-benar terlalu gila. Jika kamu akhirnya terjebak di dalamnya, kamu juga akan dihancurkan oleh teratai api. Xian membelah seikat rambut ungu di depan dahinya saat dia memelototi Xiaoyan dan dengan marah menegurnya. Xiaoyan tersenyum, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati tempat di mana badai api telah menghilang. Ada sosok manusia yang melangkah melalui udara kosong dan perlahan berjalan menjauh dari tempat itu. Dia memang tidak mati, iya. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat melihat sosok manusia ini. Dia tampak agak kecewa. Tidak heran kamu adalah seseorang yang telah berhasil menyebabkan Hall of Souls-ku berulang kali gagal. Anda memang layak untuk dilihat dengan cara yang lebih baik. Sosok manusia perlahan keluar dari asap dan memperlihatkan wajah pucat. Sosok itu secara mengejutkan adalah kepala aula jiwa. Dia telah berhasil selamat dari teratai api pemusnahan, tetapi dari sedikit darah di sudut mulutnya, dia tidak dalam kondisi yang baik setelah menderita serangan lotus api seperti itu. Swoosh swoosh. Ekspresi kelompok Sun Er berubah ketika mereka melihat bahwa kepala aula jiwa masih hidup. Mereka dengan cepat menggerakkan tubuh mereka dan mengepung Xiaoyan. Mata mereka dengan hati-hati menatap kepala aula dalam prosesnya. Apakah kalian berdua berpikir bahwa kamu telah sepenuhnya memahami kekuatanku ketika kita bekerja sama sebelumnya? Jika itu benar-benar terjadi, kalian berdua mungkin akan terkejut sekarang. Kepala aula jiwa melirik ke arah kelompok Sun Er. Setelah itu, matanya berhenti pada Ziyan dan Gunanhai. Dia memberikan senyum aneh sebelum mengangkat tangannya dan dengan lembut membentuk segel. Setelah pembentukan segel tangan ini, aura kepala aula tiba-tiba melonjak di depan banyak pasang mata yang terkejut. Dalam selusin detik ditambah pendek, dia telah menembus penghalang bintang keempat tingkat lanjut dari kelas Douseng dan samar-samar mencapai bintang kelima awal dari kelas Douseng. Douseng bintang 5. Ekspresi kelompok Xiaoyan segera menjadi jelek setelah merasakan aura kepala aula jiwa, yang tiba-tiba menjadi kuat. Kepala aula ini menyembunyikan kekuatannya.
Kamu berani campur tangan bahkan setelah mencapai bintang kelima dari kelas Doseng. Sepertinya Anda telah memperlakukan perjanjian antara klan kuno sebagai apa-apa. Gu Nanhai berbicara dengan suara yang dalam. Jika kepala aula jiwa hanyalah Doseng bintang 4 yang maju, tidak perlu takut padanya jika dia bekerja sama dengan Xian. Namun, jika pihak lain adalah Doseng bintang 5, keduanya akan memiliki sedikit peluang untuk menang. Haha, untungnya aku baru saja mengambil setengah langkah ke bintang kelima dari kelas Doseng. Sejujurnya, saya bukan Doseng bintang 5. Oleh karena itu, perjanjian belum dilanggar, kepala aula jiwa tersenyum tipis. Setelah itu, dia melangkah melalui ruang kosong tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat dia perlahan berjalan menuju kelompok Xiaoyan. Serahkan esensi api iblis. Dalam mimpimu, mata Ziyan sedikit dingin. Dia mengambil langkah maju dan cahaya keemasan melonjak. Itu diaglomerasi menjadi naga emas besar yang dengan liar menembak ke arah kepala aula jiwa. Pecah. Namun, kepala aula jiwa perlahan menggelengkan kepalanya ketika dia merasakan serangan Ziyan. Dia menekan jarinya dengan lembut ke udara. Seseorang melihat naga emas besar itu meledak ketika berada 100 kaki di depannya. Huff. Ziyan dengan lembut mengerang dan terhuyung mundur karena dia memiliki hubungan dengan naga emas yang meledak. Semua orang tanpa sadar merasakan ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat Ziyan menderita cedera serius hanya dengan satu serangan. Kesenjangan antara Doseng bintang 5 dan Doseng bintang 4 yang maju selebar ini. Jika ini terjadi lebih awal, kepala aula jiwa tidak akan mampu mengalahkan Ziyan dengan begitu mudah. Baik Ziyan dan saya kelelahan. Tampaknya orang ini dapat pulih dengan sangat cepat. Bahkan jika Ziyan dan aku bekerja sama, kita tetap tidak akan cocok untuknya. Gu Nanhai menyatakan dengan suara yang dalam. Meskipun naga Void kuno sangat kuat, mencoba untuk menantang seseorang dengan level tinggi itu sulit, serahkan esensi api iblis. Kepala ini akan mengizinkan kalian semua pergi dengan damai karena kerja sama kita sebelumnya. Kepala aula jiwa meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Hun Feng dan wakil kepala aula bergegas di belakangnya. Mata mereka seram saat mereka menatap kelompok Xiaoyan. Mata Xiaoyan berkedip. Vena muncul di lengannya saat dia mengencangkan cengkeramannya pada pilar cahaya hitam. Kepala Hall of Souls terlalu kuat. Bahkan menggunakan teratai api pemusnahan tidak melukainya secara serius, tetapi tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk meninggalkan esensi api iblis. Aku sudah lama mendengar bahwa kamu licik seperti rubah. Namun, kepala suku ini tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri hari ini. Kepala aula jiwa hanya tertawa sementara mata Xiao Yan berkedip. Dia tiba-tiba melangkah melalui udara kosong saat tubuhnya terpeleset oleh beberapa orang dengan cara seperti hantu. Dia muncul di depan Xiao Yan saat telapak tangannya meraih bagian atas kepala Xiao Yan. Anak muda, mati. Kepala Hall of Souls melepaskan kekuatan penuhnya dengan serangan ini. Orang biasa hanya melihat ruang berfluktuasi sebelum tangan kepala aula hanya berjarak 1 inci dari bagian atas kepala Xiaoyan. Bagaimana keturunanku bisa terbunuh hanya karena kamu berkata begitu? Sebuah tangan kurus tiba-tiba muncul di atas kepala Xiaoyan tepat saat kepala aula jiwa hendak meraih Xiaoyan. Sebuah jari dijentikkan dan tangan kepala aula dikirim terbang. Pada saat yang sama, suara yang agak serak perlahan bergema di seluruh rebab 1514 Patua Hunmo. Telapak tangan itu, yang awalnya tidak memiliki masalah untuk menyerang Xiaoyan, akhirnya mengalami situasi yang tidak terduga. Ekspresi kepala Hall of Soul menjadi suram. Matanya melirik ke tempat di belakang Xiaoyan. Seseorang dengan pakaian biasa diam-diam berdiri di tempat itu. Orang ini tampak sangat biasa, tetapi auranya aneh dan tak terduga, menyebabkan seseorang mengalami kesulitan menebak kekuatan persisnya. Kamu siapa? Kepala Hall of Souls mengungkapkan mata gelap dan serius saat dia berteriak. Meskipun ia memiliki posisi tinggi dalam klan Hun, era ketika Xiao Xuan masih hidup terlalu lama. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk mengenali orang di depannya sebagai kapak darah Xiao Chen, yang telah cukup terkenal di klan Xiao saat itu. Leluhur Xiao Chen. Xiao Yan dengan cepat pulih. Dia diam-diam menghela nafas lega setelah Xiao Chen akhirnya turun tangan. Nenek moyang klan Xiao ini belum pernah bertarung sejak dia lolos dari ilusi. Dia hanya bersembunyi di samping terlepas dari pertempuran sengit yang dilakukan Xiao Yan. Dia hanya akan campur tangan ketika Xiao Yan benar-benar menghadapi momen kritis hidup dan mati. Xiao Chen melambaikan tangannya. Karakternya pendiam dan eksentrik.
Dia tidak mau banyak bicara saat ini. Yang dia lakukan, hanyalah mengangkat kakinya dan perlahan berjalan di depan Xiao Yan. Matanya menatap kepala aula jiwa di sisi lain sebelum dia bertanya dengan suara serak, dia adalah anggota klan Hun, kan? Xiao Yan sedikit mengangguk. Kalau begitu, aku akan membunuhnya. Xiao Yan merasa terpesona di dalam hatinya setelah mendengar suara rendah dan dalam dari Xiao Chen. Matanya sedikit aneh saat dia melirik punggung Xiao Chen. Hanya pada saat ini dia menemukan bahwa dia tidak pernah benar-benar dapat melihat melalui kekuatan sebenarnya dari leluhur ini. Meskipun Xiao Chen mampu mengalahkan Ziyan dan Gu Nanhai saat berada dalam ilusi, dia tampaknya hampir tidak bisa mengalahkan mereka. Berdasarkan yang dapat disimpulkan oleh Xiao Yan, Xiao Chen harus menjadi Doseng bintang 4 yang maju. Bahkan jika dia sedikit lebih kuat, kemungkinan dia hanya Doseng bintang 5 awal, tetapi setelah kata-kata Xiao Chen keluar dari mulutnya, Xiao Yan akhirnya menyadari bahwa tebakannya sedikit di sisi yang rendah. Beberapa ribu tahun di penjara dalam ilusi. Bahkan jika dia tidak bisa berlatih secara normal selama jangka waktu yang lama ini, akumulasi kecil pencapaian, seperti bagaimana air yang menetes pada akhirnya dapat mengikis batu, masih akan cukup untuk mengejutkan orang. Sepertinya leluhur Xiao Chen memiliki kepercayaan diri karena dia berani mengucapkan kata-kata ini. Petik 2. Kamu adalah anggota klan Xiao. Kepala aula jiwa menyipitkan matanya saat dia menatap Xiao Chen. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan Xiao Yan sebelumnya. Matanya tiba-tiba menyusut sementara nadanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Klan Xiao telah menolak. Bagaimana itu masih bisa memiliki Doseng elit? Petik 2. Dari penampilan Xiao Chen, jelas bahwa dia tidak hanya berhasil melatih ke level ini dalam beberapa dekade seperti Xiao Yan. Dalam hal ini, dia pasti sudah ada sejak lama. Mengapa klan Hun tidak memiliki informasi tentang dia? Ekspresi Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun terpengaruh saat melihat keterkejutan kepala aula. Kakinya hanya melangkah di udara saat dia maju ke depan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, auranya melonjak seperti gelombang yang berputar. Itu naik lebih tinggi dan lebih tinggi saat dia menjadi lebih kuat. Bintang 4 menengah, bintang 4 lanjutan, bintang 5 menengah. Xiao Yan dan yang lainnya mengungkapkan keterkejutan saat mereka menatap punggung Xiao Chen. Aura Xiao Chen telah menembus bintang keempat dari kelas Doseng dalam beberapa waktu dan telah mencapai bintang kelima menengah dari kelas Doseng. Kekuatan ini adalah tingkat yang lebih kuat dari kepala Hall of Souls. Siapa sebenarnya kamu? Perubahan akhirnya muncul pada ekspresi kepala aula jiwa setelah merasakan aura menakutkan Xiao Chen. Dia menjerit keras saat Hun Feng dan wakil kepala aula jiwa bergegas dari belakangnya. Mata mereka mengungkapkan ekspresi yang berubah saat mereka menatap Xiao Chen. Mereka jelas mulai panik karena perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini. Tidak heran leluhur Xiao Chen mampu bertahan dalam ilusi api teratai iblis pemurni selama bertahun-tahun. Kekuatannya benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu, sebuah kegembiraan melintas di mata Xiao Yan saat dia bergumam. Kamu benar-benar menjengkelkan. Xiao Chen hanya mengerutkan kening ketika dia mendengar kepala aula jiwa menangis. Dia mengepalkan tangannya di ruang kosong di depannya, dan benda besar berwarna darah terbentuk di tangannya. Dalam sekejap mata, benda ini berubah menjadi kapak raksasa berwarna darah. Dia memutar tangannya dan kapak berwarna darah merobek udara dalam sekejap. Itu disertai dengan gelombang ledakan sonik saat itu dengan marah meretas kelompok kepala aula di bawah dengan kecepatan seperti kilat. Cepat, mundur. Ekspresi kepala aula jiwa berubah ketika dia melihat Xiao Chen diserang. Dia melambaikan lengan bajunya dan memaksa kembali Hun Feng dan wakil kepala aula. Setelah itu, mulutnya membengkak dan bola cahaya hitam setinggi 5 kaki dengan cepat keluar dari mulutnya. Gelombang pekikan menyedihkan dipancarkan dari bola cahaya ini seolah-olah tak terhitung jiwa yang melahap satu sama lain di dalamnya. Desir, sosok berwarna darah melintas di langit. Semua orang melihat kapak besar berwarna darah muncul di atas bola cahaya hitam, yang baru saja dimuntahkan dari mulut kepala Hall of Souls. Sebuah suara samar segera terdengar. Orang bisa melihat garis berdarah memotong bola cahaya hitam gelap. Setelah itu, terdengar, bam, dan perlahan pecah menjadi 2. Gruk, bola cahaya hitam itu bahkan belum meledak ketika ditebas menjadi 2 oleh kapak besar berwarna darah. Kepala Hall of Souls meludahkan seteguk darah. Ekspresinya menjadi sedikit lemah saat dia buru-buru mundur dengan wajah pucat. Serangan Xiao Chen sangat tajam.
Sepertinya dunia akan terbelah di bawah tepi kapak berwarna darah. Aura sombong itu menyebabkan hati seseorang bergetar. 3 kapak pemecah langit. Sebuah kapak dengan lembut memotong kepala serangan Hall of Souls. Xiao Chen tidak menahan diri. Dia mengambil 2 langkah ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kapak besar berwarna darah di tangannya ditebas ke depan 3 kali dengan suara swoosh. 3 serangan kapak bergabung bersama, dan orang biasa hanya bisa melihat kilatan lampu merah melintasi langit dengan mata telanjang mereka. Hanya para ahli seperti Kepala Hall of Souls yang bisa melihat dengan jelas 3 garis berdarah berwarna merah terang yang mengalir di langit. Mereka tiba di depannya hampir seketika dengan kecepatan yang sangat menakutkan. 3 garis darah tampak lemah, tetapi Kepala Hall of Souls bisa merasakan bahaya ekstrim dari mereka. Teknik penghalang spiritual. Tubuh Kepala Aula gemetar karena bahaya ini. Jiwanya muncul dari alisnya, dan lengan jiwanya anehnya meledak. Bas-bas. Awan hitam tiba-tiba melonjak dari segala arah dan menutupi matahari saat ABC, kedua lengan spiritualnya meledak. Langit yang hampir tak berujung ini sepertinya telah dipenuhi oleh kabut hitam dalam sekejap mata. Gelombang spiritual tajam yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari kabut hitam. Itu muncul seperti suara iblis yang dengan gila-gilaan menyerbu kedalaman pikiran semua orang. Bang bang bang. 3 garis berdarah merobek banyak lapisan awan hitam. Saat garis berdarah pertama menembus awan, banyak riak mulai terbentuk dengan cepat di atasnya. Dalam sekejap, garis berdarah pertama tersebar dengan paksa. Bahkan garis berdarah kedua samar-samar terlihat. Membelah. Kabut hitam menyebar saat suara serak tiba-tiba perlahan memberi perintah. Segera setelah itu, lapisan awan hitam tiba-tiba pecah sebelum garis berdarah keluar dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, itu melesat ke bagian tertentu dari awan hitam dengan kecepatan yang mengejutkan. Guru. Suara seteguk darah segar yang dimuntahkan dipancarkan saat garis berdarah itu melesat ke wilayah tertentu. Segera setelah itu, awan hitam yang menyelimuti langit berhenti dan dengan cepat menarik diri dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Semua orang bisa melihat langit ketika awan hitam menghilang. Mereka dengan cepat melihat ke atas dan melihat tubuh Kepala Aula Jiwa berlumuran darah. Dia berdiri gemetar tidak jauh darinya. Sebuah luka mengerikan telah muncul dari bahunya ke perutnya. Orang bahkan bisa melihat organ dalam yang bergerak di dalam tubuhnya. Jelas, serangan dari sebelumnya telah melukai Kepala Hall of Souls dengan serius. Xiao Chen menunjukkan ekspresi acuh tak acuh saat dia melirik Kepala Aula Jiwa, tetapi ada kejutan di matanya. Jelas, dia tidak mengharapkan Kepala Aula untuk bertahan hidup. Sejumlah ahli yang tidak diketahui telah jatuh ke serangan ini di zamannya. Kepala Aula Jiwa mengungkapkan mata yang ganas dan padat saat dia menatap Xiao Chen. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa botol giok dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia mengoleskan cairan obat di dalam lukanya, menyebabkan kabut putih yang mendesis naik. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Tirai cahaya hitam tiba-tiba muncul dan memenjarakan Xiao Chen dan dia. Motua, sudah waktunya untuk campur tangan setelah menonton pertunjukan untuk waktu yang lama, kan? Kepala Aula Jiwa tiba-tiba berteriak setelah menciptakan penjara cahaya hitam. Xiao Yan dan yang lainnya mengungkapkan perubahan ekspresi yang tiba-tiba setelah mendengar kata-kata Kepala Aula Jiwa. Klan Hun ini telah menyembunyikan seorang ahli di tempat ini. Hun Miseng, kamu benar-benar mengecewakan. Sebuah desahan tua yang rendah akhirnya terdengar saat kelompok Xiao Yan menyapu mata mereka. Xiao Yan tiba-tiba menoleh. Matanya tertuju pada sekelompok orang tidak jauh darinya. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu, yang kekuatannya hanya mencapai kelas Ban Seng tingkat tinggi, menggelengkan kepalanya. Dia perlahan melangkah maju dengan wajah penuh kekecewaan. Beberapa perubahan terjadi di wajahnya saat sepasang alis hitam panjang diturunkan, memberinya penampilan yang sangat misterius. Xiao Yan secara kasar melirik lelaki tua ini di tengah pertempuran yang kacau sebelumnya, tetapi lelaki tua itu dikejar oleh budak api sampai dia terpaksa melarikan diri ke segala arah. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terlalu memperhatikannya, namun dia tidak pernah menyangka orang tua biasa ini menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Orang tua Hunmo, kamu di sini. Apakah klan Hun Anda benar-benar berencana untuk melanggar perjanjian? Gu Nanhai dan tetua dari klan kuno lainnya mengungkapkan ekspresi yang sangat jelek saat mereka melihat pria tua beralis hitam ini. Mata mereka samar-samar mengandung ketakutan. Kesepakatannya, tidak ada apa-apanya dalam hal esensi api iblis. Pria tua beralis hitam ini,
yang dipanggil Pak Tua Hunmo, tersenyum. Matanya menyapu kelompok Xiaoyan, tapi dia tidak menyerang. Sebaliknya, dia dengan lembut menghela nafas dan mengalihkan pandangannya ke ruang kosong yang jauh. Dia bertanya, "Iblis tua dari menara pil kecil, mengapa kamu masih menyembunyikan dirimu sekarang setelah orang tua ini menunjukkan dirinya?" Bab 1515, Penggembala Ternak. Hati semua orang bergetar setelah mendengar kata-kata Pak Tua Hunmo. Banyak mata yang terkejut melihat ke ruang itu. Apakah sebenarnya ada seorang ahli, yang tidak mereka sadari, tersembunyi di sana? Iblis tua dari menara pil kecil. Mata Xiao Yan juga melihat ke arah itu. Sebuah pikiran melintas di hatinya. Mungkinkah Pak Tua Hunmo ini mengacu pada leluhur misterius menara pil kecil? Hatinya tanpa sadar bersukacita setelah sampai pada kesimpulan ini. Terlepas dari situasinya, baik Pil Tower dan dia berada di pihak yang sama. Leluhur misterius ini kemungkinan besar tidak akan merasa bermusuhan dengan kelompok Xiao Yan jika dia muncul. Aku tahu bahwa klan Hun tidak akan bermain sesuai aturan. Ruang itu hening sejenak karena semua tatapan yang hadir terfokus padanya. Akhirnya, itu mulai berfluktuasi. Sebuah suara yang luar biasa tua dan berpengalaman tiba-tiba berkomentar. Riak di ruang menjadi lebih intens saat suara ini muncul. Segera, seekor banteng melangkah ke udara kosong dan muncul di ruang ini sambil mengeluarkan "Mo" rendah. Mata kelompok Xiaoyan mendarat di banteng ini atau mungkin, orang di banteng. Namun, mereka terkejut setelah melihat penampilannya dengan baik karena orang tua tidak seperti yang mereka lihat. Orang di banteng memiliki sosok kecil. Dia mengenakan pakaian kasar biasa. Matanya jernih, dan wajahnya tampak lembut. Dari penampilannya, dia tampak seperti anak laki-laki di masa remajanya. Banyak pasang mata benar-benar terpana saat mereka melihat pemuda di belakang banteng. Mereka terdiam sesaat. Mereka tidak menyangka suara orang tua dari sebelumnya datang dari mulut seorang pemuda. Penatua pertama menyebutkan bahwa leluhur suka bersenang-senang mengalami kehidupan. Dia terus meminjam tubuh untuk dilahirkan kembali. Dari kelihatannya, ini memang benar. Iblis tua, kamu masih suka bertingkah misterius seperti di masa lalu. Pak Tua Hunmo menatap pemuda yang memelihara sapi. Dia dengan dingin tertawa dingin, tetapi matanya yang awalnya seperti kuno telah mendapatkan ketakutan tambahan. Aku tidak perlu menunjukkan diriku jika klan Hun bermain sesuai aturan. Pemuda yang memelihara sapi itu meregangkan pinggangnya yang malas dan tersenyum saat berbicara. Matanya yang luar biasa jernih menatap Pak Tua Hunmo saat dia tertawa. Aturan ini telah disepakati saat itu, namun klan Hun sebenarnya telah mengirimmu. Aku ingin tahu apa niat klan itu. Petik 2. Klan Hunku harus mendapatkan esensi api iblis. Setan tua, yang terbaik adalah Anda tidak menjadi orang yang sibuk. Kepala klan saya sangat tertarik pada Anda. Setelah bertahun-tahun, diri Anda saat ini mungkin telah mencapai puncak tingkat ke-9 dari Suan Pil. Jika Anda maju lebih jauh, itu akan menjadi pil emas tingkat 9 yang legendaris. Bahkan kepala klan saya tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menyerang Anda. Pak Tua Hunmo tertawa aneh. Penggembala sapi itu tersenyum tipis setelah mendengar klaim ini. Dia menjawab, bukannya dia mendambakan saya baru-baru ini, tetapi bahkan jika saya menyerahkan diri saya ke mulutnya, apakah Anda pikir dia akan berani memakan saya? Kamu harus berhenti mencoba menggunakan usiamu sebagai keuntungan. Setelah kepala klan saya keluar dari retretnya, dia secara alami akan memaksa Anda untuk memahami nasib menentang klan Hun saya. Mata Pak Tua Hunmo menjadi dingin saat dia berbicara. Bang! Tirai cahaya hitam di kejauhan tiba-tiba meledak setelah Pak Tua Hunmo berbicara. Sesosok terbang kembali. Salah satu dari mereka memuntahkan beberapa suap darah segar di sepanjang jalan. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya sambil mengenakan ekspresi pucat. Dari penampilannya, dia jelas merupakan kepala aula jiwa, yang telah melepaskan tirai cahaya sebelumnya dalam upaya untuk menjebak Xiao Chen. Hun Miseng, kamu benar-benar telah mempermalukan nama kepala aula jiwa. Pak Tua Hunmo mengerutkan alisnya dan berkomentar setelah melihat betapa menyedihkannya kepala aula jiwa itu. Hantu tua, kamu harus berhenti mencoba menekanku dengan usiamu. Anda harus lebih menyadari latar belakang orang itu dibandingkan dengan saya. Kepala aula jiwa menyeka jejak darah dari sudut mulutnya saat dia berteriak dengan marah. Dia sudah menebak identitas pihak lain ketika dia mengeluarkan kapak besar berwarna darah itu sebelumnya.
Satu-satunya orang yang bisa menggunakan senjata aneh ini dengan cara yang begitu tajam di dalam klan Xiao adalah kapak darah Xiao Chen dari klan Xiao yang terkenal sejak saat itu. Namun, tidak ada yang menyangka orang ini, yang hilang, muncul di tempat seperti itu pada saat ini. Blood Axe Xiao Chen, tidak disangka kamu bisa bertahan sampai sekarang. Namun, itu bisa dianggap sebagai berkah. Jika Anda berada di klan Xiao, nasib Anda akan mirip dengan Xiao Xuan dan yang lainnya. Pak Tua Hun Mo mengangkat kepalanya. Dia memandang Xiao Chen saat Xiao Chen perlahan berjalan. Sambil memegang kapak besar berwarna darah. Kilau sedingin es melintas di matanya. Langkah Xiao Chen berhenti. Dia melirik Pak Tua Hun Mo dan sedikit mengernyit. Dia merasakan aura yang jauh lebih kuat dari kepala aula jiwa dari pihak lain. Aura ini sedemikian rupa sehingga tidak mudah baginya untuk mengalahkan pihak lain. Haha, klan Xiao memang serangga yang tidak akan tinggal diam tidak peduli bagaimana dipukuli. Xiao Chen, kamu pantas diberi selamat karena hidup sampai sekarang. Pemuda penggembala sapi itu sedikit tersenyum. Dia sangat tua dan mungkin baginya untuk memanggil Xiao Chen, iblis tua yang telah hidup selama ribuan tahun, sebagai orang yang setara. Kamu adalah orang itu dari Pil Tower saat itu. Mata Xiao Chen melirik kawanan sapi muda itu. Meskipun penampilan Pil Tower Elder telah berubah secara drastis, Xiao Chen masih sangat akrab dengan aura unik itu. Terlebih lagi, sepertinya hanya ada satu orang di seluruh dunia yang memiliki aura seperti itu. Penggembala sapi muda itu tersenyum. Senyumnya tampak sangat sentimental di wajah muda itu, tetapi semua orang mengerti bahwa perasaan kuno telah melihat semuanya tersembunyi di dalam senyum itu. Leluhur, penatua pertama dari menara pil kecil akhirnya pulih dari keterkejutannya saat ini. Dia segera berlutut. Dalam kegembiraannya, bahkan air mata mulai mengalir di wajah tuanya. Bahkan dia hanya berhasil bertemu penjaga Pil Tower ini beberapa kali. Dia sangat bersemangat sekarang karena mereka telah bertemu lagi. Haha, kamu mau kecil, kan? Tidak disangka kamu juga menjadi Doseng, gembala muda itu tersenyum. Dia dengan lembut melambaikan tangan kecilnya dan penatua pertama diangkat berdiri. Sekarang bukan waktunya untuk mengejar masa lalu. Xiao Yan, berikan esensi api iblis kepadaku. Xiao Yan sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata gembala sapi muda ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat senyum hangat di wajah kecil pemuda itu. Meskipun senyum ini tampak sangat aneh pada seorang pemuda, seseorang akan langsung mempercayainya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Orang tua ini telah berubah menjadi anak kecil. Aneh sekali, Ziyan bergumam pelan di samping telinga Xiao Yan. Bukankah ini sesuatu yang paling Anda sukai saat itu? Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengatupkan giginya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia melemparkan pilar cahaya hitam ke arah gembala sapi muda itu. Huff. Mata Pak Tua Hun Ho menjadi sedikit dingin saat Xiao Yan melemparkan pilar cahaya hitam. Sebuah dengusan dingin terdengar di samping telinga semua orang seperti guntur yang teredam. Mendengus itu mengandung serangan spiritual yang sangat kuat, menyebabkan kepala banyak orang memancarkan perasaan pusing. Doseng bintang 5 tingkat lanjut. Sungguh kekuatan yang menakutkan yang dibanggakan orang tua ini. Petik 2. Gendang telinga Xiao Yan memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Hatinya dipenuhi dengan kejutan. Kekuatan orang tua ini terlalu menakutkan. Jika mereka bertarung langsung, Xiao Yan mungkin bahkan tidak akan bisa menerima satu serangan. Swoosh! Tubuh Pak Tua Hun Mo menghilang setelah dengusan dingin keluar dari mulutnya. Detik berikutnya, dia muncul di dekat pilar cahaya dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Namun, Pak Tua Hun Mo tiba-tiba menemukan bahwa ruang di sekitarnya secara aneh telah mengalami perubahan saat tangannya hendak mendarat di pilar cahaya. Ruang bergetar dan tubuhnya muncul di tempat gembala sapi muda itu berada. Pemuda itu, bagaimanapun, anehnya muncul di tempat di mana Pak Tua Hun Mo sebelumnya seolah-olah mereka berdua telah mengubah posisi dalam sekejap. Pertukaran tak terduga seperti itu telah menyebabkan semua orang merasa terperangah. Mereka bahkan tidak mendeteksi alasan peralihan itu. Pergeseran tata ruang. Bintang 6 Doseng. Anda benar-benar telah menembus bintang ke-6 dari kelas Doseng. Petik 2. Pak Tua Hun Mo berdiri di udara dengan bingung. Dia tiba-tiba pulih sesaat kemudian dan tanpa sadar berteriak kaget. Ada kesenjangan besar antara setiap level dalam kelas Doseng. Kepala aula jiwa dapat dengan mudah mengalahkan Ziyan setelah melompat dari bintang ke-4 tingkat lanjut kelas Doseng ke bintang ke-5 awal kelas Doseng.
Orang bisa mendapatkan gambaran tentang kesenjangan besar antara keduanya dari ini. Meskipun Patua Hunmo ini adalah doseng bintang 5 tingkat lanjut, dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas terhadap gembala sapi muda ini, yang kekuatannya telah mencapai bintang ke-6. Kepala Ola Jiwa, Wakil Kepala, dan Hun Feng mengungkapkan ekspresi yang agak jelek ketika mereka melihat pertukaran ini. Mereka benar-benar diam. Doseng bintang 6 sangat langka bahkan di klan Hun. Hanya segelintir sesepuh agung yang memiliki kekuatan seperti itu. Tidak disangka leluhur menara pil kecil, telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tidak heran klan Hun akan menghentikan Hall of Souls setiap kali ingin menyerang pil tower. Itu karena menara pil kecil dapat memanggil keberadaan seperti itu. Penggembala sapi muda itu mengabaikan seruan tidak percaya dari Patua Hunmo. Dia meraih cahaya hitam dengan tangan kecilnya. Dia perlahan mengamati esensi api iblis di dalamnya di depan mata cemas Xiaoyan. Iblis tua, apakah Anda berencana untuk menjadi musuh dengan klan Hun saya? Patua Hunmo berteriak dengan suara keras sambil mengenakan ekspresi gelap dan dingin. Betapa bodohnya. Penggembala sapi muda itu meliriknya dan menggelengkan kepalanya. Dia secara acak melemparkan pilar cahaya ke langit. Patua Hunmo mengungkapkan wajah gembira. Dia baru saja akan merebutnya ketika dia buru-buru menghentikan dirinya sendiri karena kalimat gembala sapi muda berikutnya. Memurnikan api teratai setan, kamu memang layak berada di peringkat ketiga di peringkat api surgawi. Anda sengaja membiarkan diri Anda disegel untuk melihat mereka bertarung di antara mereka sendiri. Yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan keuntungan dari pertempuran mereka. Anda telah menyembunyikan diri Anda sangat dalam, tetapi Anda tidak dapat bersembunyi dari saya, keluarlah. Penggembala sapi muda itu perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap pilar cahaya hitam yang berputar di langit. Matanya yang jernih menatap esensi api iblis di dalam saat dia dengan acuh tak acuh tertawa.